733-111-111-121 dengan judul proposal saya pengembangan lembar peserta didik berbasis CTL muatan lokal bahasa Inggris melalui Google Form pada materi Things at Home di SD YPI Nurul Hadina tahun ajaran 2020-2021. Baik yang saya hormatin Bapak Dr. Andus Irsan MPD MSI selaku ketua jurusan. Yang saya hormatin Ibu Dr. Naiklan Simbolan MPD selaku dosen skripsi saya dan penguji saya dan teman-teman seperjuangan saya. Baik, bab 1 saya di sini yang terdiri dari pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, cakupan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, spesifikasi produk yang dikembangkan, asumsi dan keterbatasan pengembangan. Yang melatar belakangi masalah proposal saya yaitu dengan adanya pandemi COVID memberikan dampak signifikasi bagi keberlangsungan hidup masyarakat, salah satunya pada bidang pendidikan. Lalu, guru masih jarang memberikan LKPD selama pembelajaran daring berlangsung. Kedua, kurangnya keaktifan dalam proses pembelajaran daring. Tiga, guru cenderung belum menggunakan pendekatan CTL. CTL berfokus pada guru yang lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberikan informasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Tingkat pemahaman siswa akan diperoleh secara maksimal apabila pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan atau permasalahan sehari-hari yang di lingkungan sekitar anak tersebut. Lalu di sini ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tadi, maka saya memiliki identifikasi masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru masih jarang memberikan lembar peserta didik selama pembelajaran daring berlangsung. Yang kedua, kurangnya keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ketiga, lembar peserta didik yang digunakan masih sangat sederhana dari segi desain tersebut. Selanjutnya, cakupan masalah. Cakupan masalahnya di sini yaitu penulis meneliti hanya di kelas 5 di sekolah SD YPI Nurul Hadina tahun ajaran 2020-2021. Kedua, sekolah untuk diuji produknya yaitu di SD YPI Nurul Hadina tahun ajaran 2020-2021. Rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana mengembangkan LKPD berbasis CTL muatan lokal bahasa Inggris melalui Google Form pada materi Things at Home di SD YPI Nurul Hadina tahun ajaran 2020-2021. Lalu yang kedua, bagaimana kelayakan pengembangan lembar peserta didik berbasis CTL muatan lokal bahasa Inggris melalui Google Form pada materi Things at Home di SD YPI Nurul Hadina tahun ajaran 2020-2021. Ketiga, bagaimana respon guru dan siswanya terhadap lembar peserta didik berbasis CTL muatan lokal bahasa Inggris melalui Google Form pada materi Things at Home di SD YPI Nurul Hadina tersebut pada tahun ajaran 2020-2021. Di sini penelitian saya memiliki tujuan yaitu 1. Menghasilkan produk lembar peserta didik berbasis CTL muatan lokal bahasa Inggris melalui Google Form pada materi Things at Home di SD YPI Nurul Hadina tahun ajaran 2020-2021. Kedua, mengetahui kelayakannya lembar peserta didik berbasis CTL
muatan lokal bahasa Inggris melalui Google Form pada materi Things at Home di SD YPI Nurul Hadinah tahun ajaran 2020-2021. Ketiga, mengetahui respon guru dan siswa terhadap lembar peserta didik berbasis CTL muatan lokal bahasa Inggris melalui Google Form pada materi Things at Home di SD YPI Nurul Hadinah tahun ajaran 2020-2021. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian pada manfaat teoritisnya yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang lembar peserta didik berbasis CTL muatan lokal bahasa Inggris melalui Google Form pada materi Things at Home di SD YPI Nurul Hadinah tahun ajaran 2020-2021. Manfaat praktisnya bagi peneliti menambah wahana menambah pengalaman pada dunia pendidikan yang sesungguhnya. Lalu kedua, memotivasi guru dalam mengembangkan lembar peserta didik berbasis CTL muatan lokal bahasa Inggris melalui Google Form. Ketiga, siswa berkesempatan untuk belajar secara mandiri maupun kelompok dan mengurangi ketergantungan terhadap guru. Bagi universitas, hasil penelitian ini menambah pustaka sebagai literatur bagi universitas. Spesifikasi produk yang akan dikembangkan. Pertama, dari isi materi lembar peserta didik, konstruktivisme berlandaskan silabus kurikulum ke-13. Kedua, materi lembar peserta didik ini menyajikan permasalahan realita yang berhubungan dengan kehidupan siswa tersebut yang mendapat mempermudah dalam memahami materi penyaji datanya. Ketiga, lembar peserta didik berbasis CTL permasalahan yang memancing daya berpikir peserta didik dalam pemecahan masalah. Keempat, cara menyusun LKPD CTL melalui Google Form yaitu yang pertama menggunakan akun Google pribadi. Kedua, pilih menu Drive lainnya, lalu pilih Google Formulir. Ketiga, masukkan judul dan nama filenya. Contohnya seperti misalnya lembar kerja peserta didik 1 misalnya. Keempat, untuk lebih menarik, pilih tema atau background yang sesuai yang diinginkan. Kelima, ketik instrumen penilaian yang harus dikerjakan, baik berupa pertanyaan atau bukti tagihan yang diinginkan seperti foto dan lain sebagainya. Keenam, jika ingin memeriksa hasil tampilan, klik rak tinjau. Ketujuh, klik pilihan pengaturan presentasi, lalu ketik pesan konfirmasi. Contohnya, terima kasih, tetap semangat. Ke-8, klik kirim link tersebut, lalu copy untuk mengambil tautannya dan mengembangkan ke peserta didiknya. Asumsi dan keterbatasan pengembangan. Asumsi penelitian yang melandasi pengembangan lembar peserta didik berbasis CTL diantaranya muatan lokal bahasa Inggris menjadi lebih menarik dan mudah dipahami dengan adanya lembar peserta didik berbasis CTL terbimbing dengan Google Form ini. Yang kedua, hasil belajar siswa akan meningkatkan dengan menggunakan lembar peserta didik berbasis CTL dengan menggunakan Google Form. Kedua, keterbatasan dalam pengembangan lembar peserta didik ini, produk yang dihasilkan berupa lembar peserta didik yang terbatas pada materi Things at Home. Kedua, pengembangan ini dibuat dengan pendekatan CTL. Yang ketiga, uji validasi dilakukan pada validasi ahli dan uji coba empiris atau uji coba secara langsung atau langsung terjun ke lapangan. Yang D, validasi empiris adalah kelayakan lembar peserta didik itu untuk digunakan. Lalu, uji coba produk dilakukan di SD YPI Nurul Hadinah. Bab 2 saya yaitu kajian pustaka, kerangka teoritis, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. 1. Kajian pustaka, 2. Kerangka teoritis, 3. Kerangka berpikir, dan 4.
hipotesis penelitian. Lalu sini saya akan menjelaskan kajian pustaka. Tahapan metode R&D, Board and Gold. Model pengembangan yang dirujuk tidak seluruhnya dilakukan, karena penelitian dan pengembangan dibataskan pada penelitian skala kecil. Secara lengkap menurut Board dan Gold, Nana Chaido Sukmadinata tahun 2018 halaman 169 sampai dengan 170. Ada 10 langkah pelaksanaan strategi penelitian pengembangan, yaitu pada ekoskripsi tahun 2018 halaman 7 sampai halaman 9. 1. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data atau research atau and information collection. 2. Perencanaan atau planning. 3. Pengembangan draft produk atau development preliminary form of product. 4. Uji coba lapangan awal atau preliminar field testing. 5. Merevisi hasil uji coba atau main products revision. 6. Uji coba lapangan main field testing. Mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran muatan lokal mempunyai fungsi untuk membentuk karakter yang tercermin dalam kompetensi kemampuan bahasa Inggrisnya. Dapat mempermudah siswa untuk bersaing, berkompetensi, dan menyampaikan gagasan pada dunia internasional. Melihat dari pengertian mengenai lembar kerja di atas, dapat dipahami bahwa lembar kerja peserta didik ini merupakan rangkuman pada materi pembelajaran yang berisikan mengenai tentang soal pelatihan Google Form merupakan suite dari Google Drive. Google Form merupakan fasilitas open source dapat dimiliki setiap orang dengan satu akun Google. Memiliki banyak manfaat, salah satunya diantaranya dapat mengakses Google Form. Menurut Santilo tahun 2018, Google Form ini dapat digunakan dalam dunia pendidikan. Misalnya dia memberikan tugas, latihan, membuat lembar kerja peserta didik, membuat formulir pendaftaran mahasiswa, dan mengumpulkan pendapat melalui survei online. Lalu kerangka teoritisnya, penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan peneliti yang bersifat analisis kebutuhan dan menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektif tersebut. Penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasikan produk pendidikan. Yang kedua, tujuan utama penelitian dan pengembangan bukan untuk merumuskan atau menguji teorinya, tetapi mengembangkan produk-produk yang efektif untuk digunakan di sekolah-sekolah. Kerangka berpikir pengembangan lembar peserta didik terlihat berawal dari permasalahan yang ditemukan di sekolah tersebut. Selama pembelajaran daring berlangsung, yaitu peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi things at home. LKPD yang lembar peserta didik yang digunakan di sekolah selama pembelajaran daring belum menggunakan lembar peserta didik yang berbasis CTL, serta akibat peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran daring tersebut. Dari permasalahan tersebut, maka saya sebagai peneliti memberikan solusinya, yaitu dengan cara mengembangkan produk LKAP lembar peserta didik yang berbasis CTL melalui Google Form yang dapat menarik minat peserta didik untuk lebih berpikir kritis dan aktif dalam memahami dan mempelajari bahasa Inggris yang ada di sekolah, agar peserta didik tidak menganggap mata pelajaran bahasa Inggris membosankan, sulit, dan menjadikan mata pelajaran bahasa Inggris sebagai salah satu mata pelajaran yang tidak mereka sukai.
Hipotesis penelitian. Pengembangan lembar peserta didik pada CTL muatan lokal bahasa Inggris materi Things at Home dengan cara menyajikan materi yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, membagikan link lembar peserta didik dari Google Form agar membuat siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, membantu siswa menemukan dan mengembangkan konsepnya. Kedua, terdapat hasil produk lembar peserta didik muatan lokal bahasa Inggris Things at Home di SD YPI Nurul Hadinat pada tahun ajaran 2020-2021. Bab 3, metode penelitian yang saya gunakan yaitu 1. Desain penelitian. 2. Prosedur penelitian. 3. Sumber data dan subjek penelitian. 4. Teknik dan instrumen pengumpulan data. 5. Uji keabsahan data, uji validasi dan reliabilitas. 6. Teknik analisis data. Desain penelitiannya, saya menggunakan metode penelitian pengembangan. Pengembangan yang dilakukan merupakan pengembangan lembar peserta didik berbasis CTL melalui Google Form materi Things at Home. Subjek yang saya uji dalam penelitian ini peserta didik kelas 5 tahun ajaran 2020-2021. Lalu prosedur penelitiannya, saya menggunakan model penelitian AD menurut Branch tahun 2009 halaman 1-20 yang terdiri dari 5 tahap. D yaitu analisis. 1. Desain, development, implement, dan evaluate. Sumber data. Sumber data yang diperoleh dari praktis atau guru dan siswa. Dalam penelitian ini, guru diminta untuk memberikan komentar atau catatan mengenai lembar peserta didik berbasis CTL melalui Google Form pada materi Things at Home. Dari 3 guru bahasa Inggris dari kelas 5 SD YPI Nurul Hadinah yang dianggap mewakili prototipe. Komentar atau saran tersebut mengacu pada lembar peserta didik berbasis CTL melalui Google Form pada materi Things at Home. Muatan lokal bahasa Inggris di SD YPI Nurul Hadinah dan kriteria materi ajar yang baik. Subjek penelitian saya, subjek uji coba dalam penelitian saya ini peserta didik kelas 5 SD YPI Nurul Hadinah tahun ajaran 2020-2021. Penelitian bermaksud untuk mengembangkan bahan ajar berupa lembar peserta didik berbasis CTL melalui Google Form. Lalu, teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan dokumen-dokumen menggunakan kuesioner atau angket yang digunakan untuk merancang pengembangan LKPD berbasis CTL yang melalui Google Form materi Things at Home. Responden yang dilibatkan dalam pengambilan data adalah ahli materi dan guru mata pelajaran bahasa Inggris. Hasil penilaian dianalisis dan dideskripsikan. Lalu, uji keabsahan data, uji validasi dan reliabilitas. 1. Tahap studi pendahuluan. Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam penelitian ini, yaitu mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Kedua, pengembangan pengujian validasi. Dalam tahap ini, penulis menggunakan pengujian validasi construct atau construct validity. Dan untuk menguji validasi construct dapat menggunakan pendapat dari ahli. 3. Tahap evaluasi. Pada tahap ini, peneliti membagikan siswa berupa angket respon terhadap materi Things at Home sebagai pengembangan lembar peserta didik berbasis CTL melalui Google Form. Lalu, uji validitasnya. Uji validitas yaitu produk uji validitas dilakukan guna mengetahui layak atau tidaknya lembar peserta didik tersebut. Langkah ini dilakukan setelah pengembangan draft produk selesai.
dalam tahap uji validitas yang ini dilakukan oleh validator dan pengguna produk. Validator dilakukan oleh ahli pengembangan, ahli pendidikan, ahli materi, dan penggunaan. Kedua, uji validitas soal post-test. Uji validitas merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk menilai kelayakan soal post-test yang akan diberikan kepada siswa yang akan diteliti setelah diuji coba lembar kerja peserta didik tersebut tadi. Lalu, teks analisis data. 1. Lembar validasi menganalisis data hasil tim ahli dan dengan menggunakan skala Richter. Skor penilaian yang digunakan yaitu sangat kurang layak, 1 kurang layak, 2 cukup layak, 3 layak, 4 sangat layak, 5 presentasi hasil validasi dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Presentasi per jumlah skor dari validator per jumlah total skor ID kali 100%. 2. Angket data tanggapan guru dan peserta didik diperoleh dari hasil pengisian lembar angket tanggapan peserta didik. Skor penilaian yang digunakan: 1. Sangat tidak tertarik, 2. Tidak tertarik, 3. Cukup tertarik, 4. Tertarik, 5. Sangat tertarik. Dengan menggunakan lembar peserta didik berbasis data yang diperoleh dari penyebaran angket dianalisis menggunakan rumus persentasi, yaitu P sama dengan F per N kali 100%. Maka P itu sebagai angka persentasi, F-nya frekuensi yang sedang dicari, N-nya itu frekuensi atau banyaknya individu. Reliabilitas soal merupakan ukuran yang menyatukan tingkat keajengan atau kekonsistenan suatu soal tes. Suatu soal tes ajeng atau konsisten apabila soal tersebut menghasilkan skor yang relatif sama meskipun diujikan berkali-kali penguji. Atau pengukuran soal tes merupakan proses untuk memperoleh skor perorangan sehingga atribut atau instrumen soal yang diukur benar-benar menggambarkan kemampuan mereka. Makasih. Sekianlah paparan yang saya berikan tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.